Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, kami dari FKIP Universitas Syakwala yang beranggotakan Cut Dinda Izati Nadilah, Ulan Humairah, dan Ayuning Putri. Oke, untuk pembahasan kali ini adalah pembelajaran global warming. Nah, adapun kompetensi dasar dari global warming adalah menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Berikut uraian indikatornya. Menjelaskan pengertian global warming, menjelaskan hubungan global warming dengan perubahan iklim, mendeskripsikan proses terjadinya efek rumah kaca, mendeskripsikan dampak global warming, mendeskripsikan upaya penanggulangan global warming. Nah, dari uraian indikator, maka tercetuslah tujuan pembelajaran sebagai berikut. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian global warming. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan hubungan global warming dengan perubahan iklim. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan proses terjadinya global warming. Keempat, peserta didik dapat mendeskripsikan efek gas rumah kaca. Kelima, peserta didik dapat mendeskripsikan dampak global warming. Dan terakhir, peserta didik dapat mendeskripsikan upaya penanggulangan global warming. Pernahkah akhir-akhir ini kamu merasakan panas, es krim cepat mencair, atau pernah mendengar peristiwa mencairnya es di kutub? Itu semua merupakan dampak global warming. Yuk kita simak pembelajaran global warming. Apa sih global warming itu? Global warming sering disebut sebagai pemanasan global yang merupakan peristiwa meningkatnya suhu temperatur di bumi. Apakah ada kaitannya global warming dengan perubahan iklim? Tentu saja ada. Iklim dipengaruhi berbagai parameter seperti halnya kelembapan udara dan curah hujan yang dipengaruhi oleh radiasi matahari. Karena adanya pemanasan global, membuat parameter iklim menjadi terganggu, sehingga terjadilah perubahan musim dan menimbulkan kerugian. Apa itu efek rumah kaca? Perumpamaannya, ibarat mobil yang diparkirkan di bawah terik matahari, pasti rasanya pengap dan gerah. Itulah efek rumah kaca. Ingat, efek rumah kaca bukan karena banyaknya bangunan yang dipenuhi kaca, tetapi mengacu pada bangunan kaca yang dibuat oleh petani. Petani itu sengaja merangkap sinar matahari di rumah kaca untuk mendapatkan suhu yang sesuai. Pada keadaan normal, sinar matahari yang masuk ke bumi lebih sedikit daripada yang dipantulkan. Namun seiring banyaknya gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya yang diproduksi oleh manusia membuat sinar matahari yang masuk ke bumi menjadi tertahan sehingga menyebabkan temperatur muka bumi menjadi lebih panas daripada keadaan normal. Info dari NASA mengatakan bahwa suhu bumi meningkat 1 derajat Celcius dan terus mengalami peningkatan. Maka terjadilah dampak pemanasan global. Ada beberapa dampak dari global warming. Yang pertama, global warming telah membuat es meleleh 2 kali lebih cepat sejak 13 tahun yang lalu. Pemanasan global telah membuat permukaan es terus mencair dan terjadi patahan es yang besar pada Juli tahun 2017 dan diprediksi akan terus meningkat. Dampak lainnya adalah kerugian untuk petani, karena mereka kesulitan memprediksi perkiraan musim tanam akibat dari perubahan musim yang tidak menentu. Lalu, adanya peluang terjangkit bermacam-macam penyakit tropis yang dapat menyebar seperti malaria, DBD, demam kuning, serta gangguan pernafasan karena udara yang mengandung banyak polusi. Solusi untuk masalah global warming ada 2 cara, yaitu mitigasi dan adaptasi. Mitigasi adalah segala tindakan yang dibuat untuk mengurangi laju pelepasan emisi gas rumah kaca. Misalnya seperti mengurangi pemakaian listrik, mengurangi pemakaian energi di pabrik-pabrik, dan membuat mesin irit bahan bakar. Dan adaptasi yaitu penyesuaian yang tepat terhadap perubahan iklim dan akibat-akibat dari perubahan iklim. Misalnya seperti membangun benteng-benteng di pinggir pantai karena naiknya air laut,
dan pemberian perkiraan iklim kepada petani untuk menentukan awal masa tanam. Nah, dari pembahasan tadi kita ketahui bahwa global warming menantang kita untuk terus menjaga dan melestarikan bumi. Nah, yuk sama-sama kita selamatkan bumi, kita lestarikan dan kita jaga bumi secara bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.